Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang belum selesai, yaitu pada materi teori belajar behavioristik. Kemarin kita sudah mempelajari hukum belajar melalui pendekatan behavioristik yang koneksionisme dan classical conditioning. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum belajar melalui pendekatan behaviorisme yang ketiga, yaitu operan conditioning. Operan conditioning ini tokohnya atau hukum ini dilahirkan oleh tokoh yang bernama B.F. Skinner. B.F. Skinner menggunakan atau eksperimennya dengan menggunakan tikus. Eksperimennya B.F. Skinner dengan menggunakan tikus yang dimasukkan ke dalam kotak box atau peti sangkar. Peti sangkar ini kemudian lebih terkenal dengan sebutan Skinner box. Di dalam Skinner box ini terdapat dua komponen, yaitu manipulandum dan alat untuk pemberi reinforcement ini. Nah, manipulandum itu adalah komponen yang dapat dimanipulasi gerakannya sehingga bisa menghubungkan dengan reinforcement. Reinforcementnya itu nanti adalah makanan atau butir-butir beras. Dan komponen manipulandum ini terdiri atas tombol. Ini ada tombolnya di sini. Kemudian batang jeruji. Ini ada batang jeruji di sini ya. Kemudian pengungkit. Ini ada pengungkit di sini. Oke. Dalam eksperimen ini, mula-mula tikus mengeksplorasi peti atau box Skinner ini dengan berlari-lari dan mencakar sekitar box untuk bisa menemukan jalan keluar. Jadi dia sebenarnya tidak tahu bahwa di situ itu ada tombol yang apabila disentuh bisa mengeluarkan makanan. Karena tidak tahu dan pengen keluar, maka otomatis tikus akan mencoba untuk berlari-lari dan mencakari dinding di sekitar box tersebut. Nah, aksi tikus yang tidak mengerti itu dan mencakar itu ada sebutannya. Sebutannya adalah imitate behavior. Imitate behavior itu adalah tingkah laku yang terpancar tanpa memperdulikan stimulus tertentu. Jadi pokok angger itu namanya imitate behavior. Tingkah laku yang pokok angger lah. Nah, sampai pada suatu ketika secara kebetulan imitate behaviornya si tikus ini itu tidak sengaja menekan pengungkit yang menyebabkan butir-butir makanan di dalam wadah ini itu masuk ke dalam box, kan ditekan pengungkitnya sehingga tikus dapat makanan. Nah, proses belajarnya itu di sini terusan. Nah, butir-butir makanan inilah yang dinamakan sebagai reinforcement. Nah, pengungkit atau penekanan pengungkit ini disebut sebagai tingkah laku operan atau tingkah laku yang disengaja. Yang tingkah laku ini itu akan terus meningkat apabila diiringi dengan makanan yang akan terus muncul gitu. Begitu. Jadi dari eksperimen ini kemudian Skinner mendefinisikan bahwa tingkah laku itu bukan sekedar respon terhadap stimulus, tetapi tingkah laku itu lebih dari itu. Tingkah laku itu merupakan suatu tindakan yang disengaja.
Yang dimaksud dengan disengaja itu di sini tuh apabila dipengaruhi oleh sesuatu yang terjadi setelahnya, sehingga tingkah laku didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang pada situasi tertentu yang dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah pengaruh yang mendahului tingkah laku itu disebut dengan antecedent, dan yang kedua pengaruh yang mengikuti dari tingkah laku itu disebut dengan konsekuensi. Sehingga tingkah laku menurut Skinner itu dapat berubah apabila antecedent berubah dan konsekuensi juga berubah. Sehingga konsekuensi dan antecedent itu sangat menentukan apakah seseorang akan mau mengulangi satu tingkah laku itu tersebut pada saat di waktu yang lain atau tidak. Begitu. Jadi di sini dijelaskan specific consequences are associated with a voluntary behavior. Jadi konsekuensi yang spesifik itu berhubungan dengan tingkah laku. Oke, proses belajar. Jadi proses belajar dalam pandangan operant conditioning ini itu yang dilahirkan melalui eksperimen dari tikus itu menghasilkan dua hukum belajar. Yang pertama adalah law of operant conditioning, yang kedua adalah law of operant extinction. Yang dimaksud dengan law of operant conditioning yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut pasti akan meningkat. Jika tikus ini sudah tahu tempatnya mencet tombol tadi, cukup sekali aja dia dapat banyak makanan, maka dia waktu lapar dia akan mengulangi mencet tombol itu lagi. Gitu. Sudah waktunya makan, pencet tombol lagi. Karena sudah tahu. Proses belajarnya di sini. Karena dia sudah tahu bahwa dengan melakukan satu hal itu akan mendapatkan yang namanya reward, yaitu makanan, maka dia akan melakukan hal itu. Itu. Belajarnya di situ. Kalau ditarik ke pembelajaran, maka jika saya bisa mengerjakan tugas dari bu guru dan saya benar mengerjakan tugasnya, maka saya akan dapat reward. Rewardnya adalah nilai yang baik. Gitu. Kemudian hukum yang kedua adalah law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning atau proses yang sudah dikondisikan, itu tidak diiringi oleh stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Ini kalau di sini disebut a punishment. Jadi pada saat dia sudah mencet pelatuk atau dia sudah mencet tombol, kemudian tombol ini itu tidak menghasilkan sesuai tidak mengeluarkan makanan, maka dia akan berhenti untuk melakukan hal tersebut. Kalau ditarik ke pembelajaran, ya berarti sebaliknya tadi, apabila dia sudah belajar dengan baik, kemudian materi yang disampaikan juga sudah dipelajari dengan sebaik mungkin, kemudian dia dapat nilai jelek tanpa tahu penyebab nilai jelek ini. Misalnya gini, siswa sudah mengerjakan tugasnya itu sudah benar menurut dia dan menurut buku yang dia pelajari, tapi kok dapat nilai jelek dia, maka akan ada
tidak akan mengulangi hal itu. Meskipun dikasih tugas dia tidak akan responnya tidak akan antusias lagi. Oke. Kalau diamati secara kasat mata, antara classical conditioning dan operant conditioning itu sepertinya sama, tapi sebenarnya berbeda. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah yang pertama adalah extension. Di sisi extension, jadi extension itu penghapusan keinginan atau reward yang semakin dikurangi, atau reinforcement yang semakin dikurangi. Jadi kalau pada operant conditioning, apabila tidak ada reinforcement, maka tidak akan membuat objek atau organisme untuk melakukan perbuatan tersebut. Atau misalnya kalau siswa sudah tidak dikasih reinforcement lagi, dia tidak akan semangat untuk belajar. Tapi kalau pada classical conditioning, extension itu terjadi apabila sudah tidak ada lagi unconditioning stimulus. Jadi tidak ada, kalau anjing itu udah nggak dikasih makanan lagi, yang ada cuma conditioning stimulus, yang ada cuma bel aja yang dikasihkan, sehingga itu akan membuat yang namanya instinction atau mengurangi keinginan untuk melakukan sesuatu. Perbedaan yang lainnya adalah di reinforcementnya. Reinforcement itu kalau di operant conditioning itu diberikan setelah organisme atau individu melakukan sesuatu. Jadi setelah tikus mencet tombol, itu baru keluar reinforcementnya, baru keluar makanannya. Begitu juga kalau dipraktekkan dalam pembelajaran, setelah siswa mengerjakan tugas, baru dia akan mendapat reinforcement, penguatan untuk terus mengerjakan tugas lagi, untuk semangat mengerjakan tugas berikutnya. Tapi kalau untuk classical conditioning, reinforcementnya dikasih di awal. Reinforcementnya itu dikasih sebagai motivasi untuk dia belajar. Jadi reinforcement dikasih di awal, yang digunakan untuk mengkondisikan dia agar mau belajar. Begitu. Kemudian perbedaan selanjutnya di kalau ini gambarnya ini ya, tadi ya di stimulusnya. Jadi saya tadi menjelaskan bahwa reinforcement itu kalau yang classical conditioning itu di awal, jadi berhubungannya dengan involuntary response pada stimulus. Kalau operant conditioning itu berhubungan dengan voluntary behavior dan konsekuensi. Jadi dia mencet tombol ini, konsekuensinya dia akan dapat makanan begitu. Kalau perbedaan selanjutnya yang ketiga itu adalah pada definisi belajar. Jadi kalau untuk yang classical conditioning, yang Pavlov, definisi belajar itu adalah segala tingkah laku manusia itu tidak lain hasil daripada pengkondisian, yaitu hasil dari latihan-latihan dan kebiasaan dalam mereaksi sesuatu terhadap syarat-syarat dan perangsangan tertentu. Jadi intinya tingkah laku atau belajar itu adalah perubahan tingkah laku, pokoknya hubungannya dengan stimulus dan respon. Ada stimulus, maka
pasti ada respon, dan itu directly, dan itu apa ya, kayak semacam langsung begitu. Tapi berbeda dengan definisi belajar Skinner. Kalau belajar Skinner itu proses perubahan tingkah lakunya itu harus dapat diukur. Dan kalau klasikal operant conditioning itu proses belajar itu tidak directly tapi disengaja begitu. Baik, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kritik terhadap behavioristik. Jadi behavioristik ini termasuk teori belajar yang banyak sekali menerima kritik, walaupun dia populer dan sampai sekarang masih banyak guru-guru atau pendidik yang masih menggunakan teori ini. Namun teori ini itu memiliki banyak kritik. Yang pertama adalah tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Jadi dalam satu kelas itu kalau teori belajar behavioristik, siswa itu dipukul rata sama, padahal setiap individu itu berbeda. Setiap individu itu mempunyai kompetensi yang berbeda, tapi teori behavioristik nggak mau tahu tentang itu. Jadi dia tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa. Jadi siswa itu punya tingkat emosi antara satu siswa dengan siswa kan pasti berbeda. Pada saat satu siswa dihukum suruh baca di depan, itu nggak malu, biasa aja. Tapi mungkin siswa yang lain jika dihukum dengan keadaan yang sama dengan satu siswa itu bisa jadi memiliki tingkat emosi yang berbeda. Teori behavioristik menafikan hal-hal yang semacam itu. Kemudian yang ketiga, kritik terhadap teori behavioristik adalah cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif, karena semua siswa itu diajarkan segala sesuatu yang sama. Jadi standar nilainya sama, kemudian soalnya sama, tanpa mau peduli bahwa siswa ini memiliki kemampuan yang berbeda atau sama begitu. Itu kritik terhadap teori behavioristik. Selanjutnya tentang aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Pembahasan ini akan kita lanjutkan minggu depan karena waktu kita sudah habis. Jadi kita akhiri pertemuan hari ini di sampai pada pembahasan aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.